Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat GPI Channel? Kembali lagi bersama kami. Kali ini tema kami adalah penerapan teknologi di bidang unggas, lebih tepatnya diaplikasikan kepada ayam. Tapi sebelum kita lanjutkan, lebih baiknya klik like, subscribe dan loncengnya untuk perkembangan channel kami agar kita bisa lebih banyak memberikan manfaat bagi kita semua. Ya, ini merupakan salah satu contoh dari kandang hasil kami proses kami bulan lalu. Kami akan mencoba menjelaskan manfaat dari kandang mini close house yang kita miliki. Ya, sobat GPI Channel, ini merupakan periode kedua kami. Kami check in sejumlah 700 ekor ayam pejantan ya, karena kita masih testing ayam pejantan. Jika hasilnya baik maka kita akan mencoba ke broiler ya. Mungkin teman-teman untuk manajemen unggas mungkin lebih baik daripada saya, karena saya hanya sekedar berbagi ilmu ya di sini. Ukuran kandang yang kami miliki adalah panjang 8 meter dengan lebar 2 meter dan tinggi plafon hanya sekitar 70 cm, bisa teman-teman lihat. Pendek kandangnya. Untuk pemanas buatan kami hanya menggunakan lampu pijar sejumlah kurang lebih 5-6 unit dengan menggunakan media alas sekam. Untuk alas ayamnya, kandang ini merupakan kandang mini close house ya. Saya bilang mini close house karena ukurannya mini. Dengan tingkat kepadatan sekarang check in berarti sekitar 40 ekor per meter persegi, 43. Itu sangat tinggi. Mungkin saya tidak tahu apakah di kandang lain ada atau tidak. Cuman kita kali ini kita mencoba apakah kandang mini close house ini bisa menampung sekian banyak ayam dengan kepadatan super tinggi dengan angka kematian yang kita belum tahu. Di sini kita memiliki dua fan khusus yang sudah dihitung oleh kami dengan mengukur volume kandang, yaitu 8 kali 2 meter kali 0,7. Nah, dengan luas kandang kita berhitung dan sudah menentukan berapa kubik feet minute atau pergantian udara dalam 1 menit atau pergantian udara dalam 1 detik. Lalu kita mengkonversikannya ke dalam kemampuan kipas. Jadi kita memilih spesifikasi kipas yang mampu untuk mengalirkan aliran udara sehingga ayam masih bisa, atau ayam tuh menjadi lebih nyaman di dalam ketimbang kita menggunakan sistem yang kandang terbuka. Ini kondisi malam. Jadi memang penggunaan kipas itu tidak full dari awal ya teman-teman, karena untuk suhu awal kan ayam membutuhkan suhu hangat ya, masa brooding. Jadi untuk awal-awal kita menggunakan kipas hanya sesekali, hanya untuk membuang amoniaknya saja. Nah, ini untuk pengecekan ketika malam juga kita menutup tirai dan kipas juga dimatikan untuk menjaga suhu agar stabil. Ini mungkin teman-teman bisa lihat ada tanggal di sisi kanan bawah, itu menunjukkan tanggal pertumbuhan, dan label AGP itu label kami, khusus kami. Jadi video yang ada tulisan AGP nya itu berarti video kami ya. Nah, ini untuk kondisi malam ayam terlihat lebih nyaman. Kita sama sekali sangat sedikit melihat venting. Venting itu kondisi ketika ayam merasa kepanasan. Biasanya dikarenakan oleh suhu yang terlalu tinggi atau amoniak ya, sirkulasi udara lah, lebih ke sirkulasi udara. Karena
70% sampai 80% ayam performa ayam itu tergantung dengan sirkulasi udaranya dulu. Jadi teman-teman harus pikirkan sirkulasi udaranya dulu, baru kita berpikir ke arah efisiensi pakan. Begitu. Di sini kita menggunakan minum nipple dengan jumlah tempat makannya masih minim ya, masih sekitar 6 unit karena kita ini kandangnya masih baru 2 periode kemarin kita isi 400 dan berhasil. Untuk angka kematian juga di bawah 5%. Waktu panen kurang lebih 60 hari. Nah, kali ini kita isi 700. Kita coba lebih ekstrim lagi, 700. Kita akan lihat pertumbuhannya sesesak apa, padatnya di dalam. Terus mudah-mudahan sih kita aman ya, berhasil dan bisa menjadi sarana belajar atau sharing dengan teman-teman semua, supaya kita sebagai peternak bisa lebih maju. Ya, kembali lagi saya ingatkan teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng untuk update selalu informasi yang kami berikan, terutama mengaplikasikan teknologi di hampir semua bidang. Kita lanjut untuk ayam. Nah, ini sudah masuk hampir 30 hari. Ini ayam kita sudah hampir berumur 30 hari karena kita kemarin check in dari tanggal 15 Desember. Ayam kami pada tanggal 12 Januari sudah berumur 30 hari dengan berat badan 300 hingga 330 gram. Masuk ke angka standar ya teman-teman, karena pakan juga kita hanya pakai pakan pabrikan yang murah ya, yang bukan yang kualitas bagus, karena kita sistem uji coba, apalagi ini jumlahnya 700. Kita khawatir jika diberi pakan bagus malah tidak efisien. Jadi kita lebih baik memperhatikan atau meneliti di angka kematiannya dulu. Kita temukan sistem sirkulasi udaranya dulu, karena dalam teorinya umur ayam, kebutuhan suhu ayam itu berbeda-beda dari dia umur 0 sampai 60 hari dan tergantung jenis ayam dan berat badannya. Nah, makanya dari itu kami memilih ayam pejantan, karena ayam pejantan itu dia pertumbuhan bobotnya tidak secepat ayam broiler, karena terbukti dari umur 30 hari mereka hanya berbobot 330. Nah, kecepatan angin yang dibutuhkan itu masih di bawah 0,3 meter per second. Nah, fungsinya kipas 2 ini itu untuk mengalirkan udara, dan kita hanya mengatur besar kecilnya inlet. Jadi ada perhitungannya lagi teman-teman, untuk supaya kita bisa menyesuaikan kecepatan angin sesuai dengan umur ayam dan bobot ayam. Karena dari awal untuk pejantan dari umur 0 hingga umur 14 hari mereka butuh suhu di atas 30 derajat. Itu kita tidak menggunakan kipas hanya untuk pembuangan amonia. Kita full menggunakan lampu. Nah, dengan kondisi kandang yang kecil, maka kita bisa lebih berhemat, karena perpindahan kalor itu lambat karena ukuran kandangnya memang kecil, berbeda dengan kandang yang besar. Pada kandang besar, karena volume ruangannya besar, otomatis kan kita membutuhkan energi yang besar, karena yaitu untuk mengukur volume, jadi kayak semakin besar volume maka semakin energi yang kita butuhkan untuk memanaskan ruangan itu. Sama seperti prinsip AC rumah ya kan, teman-teman mungkin bisa tahu. Untuk ruangan kecil kan kita hanya membutuhkan AC setengah PK. Kalau ruangan besar maka AC-nya juga akan menjadi lebih besar kan ukurannya. Nah, itu makanya prinsip itu kami terapkan dalam kandang ayam. Kita membuat kandang yang kecil agar kita bisa lebih hemat energi ya kan. Kita hanya cukup membutuhkan pemanas bohlam lampu saja untuk menghangatkan ukuran volume ruangan 8 kali 2 meter kali 0,7 meter. Untuk penggunaan kipas pun sama, untuk sistem pendinginan dan sirkulasi udara pun kita jadi lebih hemat. Karena apa?
karena memang ruangannya kecil gitu kan. Karena ruangannya kecil seperti sistem sedotan ya kan. Semakin kecil luas penampang, maka daya hisap itu akan semakin tinggi. Nah itu tapi harus diimbangi dengan spesifikasi exhaust fan yang tepat ya. Intinya ayam membutuhkan udara sesuai dengan bobot badan. Contoh seperti ayam pejantan dengan maksimal panen rata-rata 1 kilo itu membutuhkan kecepatan angin maksimal 1,2 meter per second. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa isi kolom komentar untuk diskusi kita lebih lanjut, dan jangan lupa follow, like, and subscribe untuk perkembangan tentang kandang close house kami. Terima kasih dan sampai jumpa ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat.